Baik, sebelumnya saya izin eh, memperkenalkan diri. Saya Dimas Eka Ditya Utama sebagai perwakilan dari kelompok 2. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kinerja regeneratif braking pada hybrid electrical vehicle. Next, Kang. Untuk di sini ada nama-nama anggota kelompok. Yang pertama Muhammad Damar Mustaqim, yang kedua Muhammad Sigit Bayu Permana, yang ketiga Afifah Rudin, yang keempat saya sendiri Dimas Eka Ditya Utama, lalu yang kelima Rafa Naufal Isham Subhana, keenam Lazuardi Alan Suryawan, dan ketujuh Ahmad Furqon Ramadhani. Selanjutnya, Kang. Oke, untuk selanjutnya itu eh, pembahasan tentang motor hybrid yang terbagi menjadi 4 subbahasan. Yang pertama pendahuluan, dasar teori, metodologi penelitian, dan kesimpulan. Selanjutnya, Kang. Oke, yang pertama kita ke latar belakang kinerja regeneratif braking pada hybrid electrical vehicle. Yang pertama jumlah transportasi yang meningkat, yang kedua ketergantungan menggunakan bahan bakar minyak, yang ketiga menggunakan kendaraan listrik hybrid, yang keempat sistem pengereman brake by wire. Selanjutnya, Kang. Oke, kita pembahasan pertama jumlah transportasi yang meningkat. Berbagai jenis alat transportasi yang ada di Indonesia sepeda motor. Salah satunya merupakan yang paling banyak digunakan masyarakat. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, penjualan total sepeda motor tahun 2020 per September di Indonesia mencapai 2.876.514 unit, di mana kelas skuter menghasilkan 88,4% dari hasil penjualan produksi sepeda motor yang semakin meningkat berdasarkan BP Statistical Review of World Energy 2020. Konsumsi BBM harian negara Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1.863 barel per hari, naik 4,1% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, Kang. Ketergantungan menggunakan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak sendiri merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui sehingga dapat habis waktu-waktu. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, kendaraan dengan energi alternatif dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Salah satu metode alternatif yang diterapkan pada kendaraan adalah menggunakan kendaraan listrik hybrid. Next, Kang. Lalu menggunakan kendaraan listrik hybrid. Kendaraan hibrida listrik merupakan jenis kendaraan yang mengkombinasikan mesin pembakaran dalam konvensional dengan sistem tenaga listrik. Sasarannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan kendaraan biasa. Kendaraan ini mengintegrasikan mesin pembakaran dalam dan motor listrik, serta memanfaatkan teknologi pengereman regeneratif untuk menangkap dan menggunakan energi kinetik. Sistem pengereman brake by wire digunakan untuk memastikan kinerja pengereman yang optimal. Lalu di samping ada gambar dari nah, di samping ada diagram dari brake by wire simple brake system. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, next, Kang. Oke, selanjutnya menggunakan kendaraan listrik hybrid. Brake by wire merupakan sistem pengereman yang mengandalkan perangkat listrik dalam kendaraan listrik hybrid. Teknologi ini menggantikan komponen konvensional dengan sensor
dan akuator elektronik. Pada sepeda motor, hybrid brake-by-wire digabungkan dengan rem regeneratif untuk mengurangi beban baterai. Penelitian sedang dilakukan untuk mengeksplorasi pengendalian komponen brake-by-wire serta dampaknya terhadap sistem pengereman gabungan atau CBS pada sepeda motor. Untuk di gambar yang 5 ini bisa dilihat itu ada skema regeneratif braking pada roda depan dan itu ada alur-alurnya. Lalu yang gambar 6 ini bisa dilihat sendiri kurva distribusi pengereman. Next, Kang. Lalu kita pembahasan ke dasar teori yang pertama braking. Selanjutnya, oke, bisa kita lihat di sini pada tabel 1 dan 2 ini menjelaskan tentang regeneratif braking. Untuk teman-teman bisa melihat sendiri nih, yang tabel pertama nilai porsi pengereman aktual pada roda depan atau FBF per W. Lalu untuk tabel kedua ini nilai gaya pengereman aktual pada roda depan atau FBF. Untuk lalu di sini bisa dilihat lagi grafik RHP terhadap waktu driving cycle WMTC kelas 1 itu pada gambar 7, lalu pada gambar 8-nya grafik RHP terhadap waktu driving cycle WMTC kelas 2. Oke, selanjutnya Kang. Lalu di sini ada kita ke pembahasan metodologi penelitian skema sistem regeneratif brake by wire. Di gambar yang sebelah kiri itu grafik energi bangkitan terhadap waktu driving cycle WMTC kelas 1. Lalu yang di sebelah kanan teman-teman bisa lihat grafik energi bangkitan terhadap waktu driving cycle WMTC kelas 2. Oke, selanjutnya Kang. Oke, di sini kita menggunakan perhitungan sistem regeneratif brake by wire. Perhitungan sistem regeneratif brake by wire itu yang pertama porsi pengereman FBR per W sama dengan dalam kurung LF dikurang J per G dikali H. Ditutup kurung lalu dibagi LR plus J per G kali H tutup kurung dikali FBF per W. Lalu yang porsi pengereman minimal FBF per W sama dengan oke, mohon maaf karena jaringan saya lanjutkan lagi. Untuk rumus-rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini ada grafik yang yang atas sebelah kanan itu grafik energi kinetik perlambatan terhadap waktu driving cycle WMTC kelas 1. Lalu yang kedua, yang grafik bawah itu yang kelas 2. Grafik waktu driving cycle WMTC kelas 2. Lanjutnya, Kang. Oke, untuk selanjutnya itu masih perhitungan sistem regeneratif brake by wire. Di sebelah kiri itu teman-teman bisa melihat sendiri ada rumus-rumus dari cara mencari gaya maksimal regeneratif brake by wire system, lalu gaya hambatan angin, gaya hambatan rolling, gaya hambat inersia, road horsepower kendaraan, energi bangkitan kendaraan. Lalu untuk yang di sebelah kanan itu ada tabel driving
cycle WMTC kelas 1 dan WMTC kelas 2. Untuk rumus selanjutnya itu ada energi kinetik perlambatan kendaraan, kontribusi regeneratif brakes by wire system, yaitu kontribusi sama dengan RHP RBBWS dalam kurung KW dibagi RHP total dikali dalam kurung KW dikali 100%. Efisiensi regeneratif brake by wire system. Selanjutnya itu ada NRBBWS sama dengan energi total dibagi energi kinetik perlambatan. Selanjutnya, Kang. Untuk dasar Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang kami dapatkan pada saat diskusi tentang kinerja electrical vehicle ini. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian sistem rem regeneratif brake by wire pada sepeda motor hybrid adalah porsi dan gaya pengereman regeneratif brake by wire bekerja secara penuh tanpa adanya bantuan dari rem mekanis. Besar kontribusi sistem rem regeneratif brake by wire terhadap kebutuhan daya kendaraan pada driving cycle WMTC kelas 1 dan WMTC kelas 2 berturut-turut adalah 38,48% dan 33,55%. Dan efisiensi sistem rem regeneratif brake by wire pada driving cycle WMTC kelas 1 dan kelas 2 berturut-turut adalah 54,89% dan 54,31%. Berdasarkan analisis pengaplikasian sistem rem regeneratif brake by wire pada sepeda motor hybrid yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Untuk penelitian berikut adalah penelitian diharapkan meliputi analisis sistem kontrol, terutama untuk sistem brake by wire dan penggunaan motor listrik yang dikomersilkan agar dapat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada penelitian sekarang. Lanjutnya, Kang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya Dimas Eka Ditya Utama, perwakilan dari kelompok 2 kelas D, izin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan. Untuk selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.